karena teman-teman juga bisa ikutin dari conference kita, dan salah satunya itu adalah Conference Summit yang akan kejadian soon di bulan Juli nanti. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, pantengin terus websitenya academy.tokopedia.com. Next. Nah, sekarang ini ada opportunity nih yang teman-teman bisa coba manfaatkan gitu ya, di mana ada salah satu inisiatif baru dari Tokopedia Academy untuk mengembangkan sebuah komunitas, yang mana komunitas itu nanti akan mengcover beberapa tipe tech antusias gitu ya. Nah, di sini itu juga nanti teman-teman bisa memanfaatkan komunitas ini sebagai salah satu ajang untuk memperluas networking-nya teman-teman. Jadi nanti dari komunitas itu teman-teman juga bisa saling berbagi pengetahuan, saling berbagi informasi gitu ya, supaya dari segi development hard skill ataupun soft skill-nya teman-teman itu bisa terbantu juga dengan si komunitas ini. Next. Jadi di komunitasnya Tokopedia Academy itu ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah Tokopedia Academy Tech Hub, di mana di Tech Hub ini kita memberikan akses atau platform untuk tech enthusiast, software engineers, ataupun developers gitu ya, untuk mereka bisa tergabung dalam komunitas, dan nanti di sana mereka bisa saling sharing, bisa saling melakukan kegiatan bersama juga untuk bisa membantu menambah pengetahuan, apalagi buat teman-teman yang ingin selalu stay updated gitu ya dengan the latest trend dari teknologi dan juga data. Next. Kita juga punya komunitas yang kedua, namanya Tokopedia Academy Women Tech Hub, di mana di sini kita memfasilitasi, menyambungkan perempuan-perempuan yang memiliki passion yang sama nih terkait teknologi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang cewek-cewek gitu yang pengen tahu sebenarnya seperti apa sih dunia tech industri itu untuk female workers gitu ya. Apakah sulit sebenarnya untuk menjadi female leaders di tech industries dan segala macam? Itu teman-teman bisa banget join Tokopedia Academy Women Tech Hub. Jadi di sana teman-teman bisa langsung juga nih berinteraksi dengan orang-orang yang memang langsung bekerja di tech industries, dan mereka juga kebetulan adalah female leaders gitu. Next. Yang paling penting untuk teman-teman catat kalau bisa, itu adalah Tokopedia Academy Student Tech Hub, di mana di Student Tech Hub ini kita membuka opportunity untuk teman-teman yang dari bangku SMA, SMK, SLTA sederajat, dan juga bangku kuliah untuk mengikuti Student Tech Hub-nya Tokopedia Academy. Manfaatnya apa sih? Jadi di Student Tech Hub ini, teman-teman itu akan terbagi dalam 2 tipe kategori. Yang pertama itu teman-teman bisa daftar sebagai member, yang mana kalau untuk member ini tidak ada additional responsibility teman-teman yang harus lakukan, tapi nanti teman-teman akan selalu diberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan apa yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan dari Tokopedia Academy, bisa belajar dari sana, dan juga nanti kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu untuk membangun dan membantu pendevelopan dari hard skill dan soft skill-nya teman-teman, seperti leadership training, ataupun nanti sharing session yang akan diberikan oleh Tokopedia Experts. Nah, yang kedua itu adalah kategori ambassador. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk member ini kita tidak melimit jumlah yang akan join. Jadi sebanyak-banyaknya teman-teman kalau misalnya pengen tertarik dengan Tokopedia Academy dan pengen lebih lanjut gitu ya, participate di kegiatan Tokopedia Academy, baik yang memang dilakukan langsung oleh Tokopedia Academy ataupun yang dilakukan oleh perwakilan kampus ataupun perwakilan sekolah, itu teman-teman bisa coba apply juga sebagai ambassador. Ambassador ini bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya kita punya tech community atau tech club gitu ya, di kampus-kampus ataupun di sekolah-sekolah, nah ini tuh versi perpanjangan tangannya dari Tokopedia Academy. Jadi buat teman-teman yang mungkin bersedia untuk nanti ibaratnya aktif berkomunikasi dengan tim Tokopedia Academy, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun sharing session di kampus, tentunya dengan supervisi dari Bapak Ibu dosen gitu ya, untuk materi-materi sharingnya, itu bisa banget untuk join sebagai ambassador kita, dan nanti kita akan pilih 2 orang yang dari perwakilan sekolah ataupun dari perwakilan kampus masing-masing untuk bisa membantu kita dan juga mengeksekusi kegiatan-kegiatan sharing session ataupun pembelajaran yang akan diberikan oleh Tokopedia Academy terhadap kampus ataupun sekolah tertentu. Begitu teman-teman. Manfaatnya apa dan responsibility-nya apa itu ada di next slide. Jadi nanti ketika kita sudah bekerja sama nih antara Tokopedia Academy dengan Universitas Brawijaya, kita bisa banget memfasilitasi sharing session ataupun expert sharing gitu ya, terkait topik-topik yang teman-teman merasa pengen belajar lebih dalam
terkait implementasinya di dunia industri. Tech itu seperti apa? Baik itu dalam bentuk sharing session, ataupun networking session, ataupun workshop, ataupun kolaborasi project bersama. Nanti disinilah role ambassador untuk memfasilitasi informasi dari pihak kampus terkait kebutuhan ilmunya apa, nanti dari tim Tokopedia Academy akan bantu juga untuk memfasilitasi experts-nya. Begitu. Next. Nah, jadi buat yang tertarik, nanti teman-teman bisa banget mungkin setelah acara ini juga gitu, atau mungkin mau langsung scan, mau langsung tahu seperti apa community kita, teman-teman bisa scan QR code yang ada di sini, dan setelah itu juga teman-teman bisa langsung daftar. Tentuin aja teman-teman pengen daftar sebagai member atau sebagai ambassador. Definitely kalau misalnya daftar sebagai ambassador, tapi mungkin kalau belum masuk seleksi gitu ya, jangan khawatir karena teman-teman juga automatically sudah menjadi member gitu dari community-nya Tokopedia Academy gitu. Nah, ini linknya academy.tokopedia.com/community. Jadi feel free untuk join. Nggak ada untuk join community ini kita tidak membebankan spesifik uang atau apapun gitu ya, karena semua yang dilakukan Tokopedia Academy itu untuk membantu memberikan kembali gitu ke Indonesia melalui mendevelop digital talent ya. Jadi semua program Tokopedia Academy itu free, termasuk juga komunitasnya kita gitu ya untuk berpartisipasi. Next. Oke. Jadi mungkin untuk penjelasan dari community, sekian dulu dari aku. Ini juga FYI buat teman-teman, jadi sebenarnya Tokopedia Academy itu juga nggak sendiri, kita juga bekerja sama dengan sponsor-sponsor yang hebat-hebat gitu ya. Dan kita juga memiliki partner-partner dari learning institutions ataupun dari universitas yang hebat-hebat juga yang membantu mensukseskan visi yang sama gitu, untuk memberikan kembali kontribusi ke Indonesia melalui pendevelopan dari digital talent. Oke, segitu dulu dari aku kembalikan ke Farah. Oke, thank you banget Kak Rosi penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing dari Andimas Muhammad nih, selaku Software Engineer iOS di Tokopedia. Nanti Andimas akan sharing terkait peran dan juga tanggung jawabnya sehari-hari di Tokopedia. Silakan Kak Andimas bisa langsung sharing. Oke, thank you Kak Farah untuk waktunya. Selamat sore ya teman-teman di Universitas Brawijaya, terutama untuk Bapak Dekan dan dosen yang hadir pada sore hari ini juga. Aku ingin sharing-sharing aja nih sebenarnya tech industry, especially di software engineer di Tokopedia itu seperti apa sih? Nah, mungkin sedikit introduction. Nama aku Andimas, tapi bisa dipanggil Dimas saja, lebih enak. Di sini aku role-nya sekarang adalah software engineer di tim iOS, jadi di Apple device ya, dan nggak cuma di HP, iPad juga termasuk, di Apple Watch gitu juga termasuk. Nah, di sini aku udah baru 1 tahun. Anniversary pertama aku di Februari lalu, 2022. Jadi masih fresh lah ya, baru masuk Tokped-nya gitu. Past role aku sebenarnya aku juga pernah sebagai back-end engineer gitu, tapi switch akhirnya pada saat masuk Tokopedia ke iOS. Nah, kalau di tech industry sendiri itu aku udah sekitar 3 tahun. 3 tahun aku berkecimpung lah di tech industry, kurang lebih ya ngerti dikit lah ya kalau dari end to end-nya itu seperti apa. Nah, mungkin sedikit fokus aku di Tokopedia itu include semua tentang notifikasi, link redirection, dan campaign manager widget, which is itu salah satu tribe yang ada di Tokopedia. Jadi aku nge-handle itu sih di iOS-nya. Nah, mungkin sebelum masuk ke gimana ya live aku as a nakama di Tokopedia, aku pengen sharing dikit alasan kenapa aku milih tech industry gitu. Jadi ini kilas balik dikit ya, kenapa aku pilih tech industry. Itu kita bisa lihat dari evolusi telepon. Nah, ini agak interesting nih. Jadi telepon yang kita pakai sekarang itu kan udah berevolusi ya selama beberapa dekade yang lalu. Nah, jadi kita kalau lihat di tahun 1870-an itu kan Alexander Graham Bell tuh ngebikin telepon tuh pada tahun itu. And then setelah itu telepon itu berevolusi kan. Di 1930 itu sekitar mungkin 60 tahun, 50 tahun, akhirnya kita punya rotary phone. Yang tadinya telepon cuma bisa satu arah, satu teman di ujung the line of the phone, kita sekarang punya rotary phone yang kita bisa dial angkanya, lalu kita bisa nelpon siapapun yang punya nomor HP itu juga gitu. Nah, and then kita nunggu 30 tahun lagi,
itu buat nge-invent sebuah touchtone telepon. Jadi telepon sekarang udah nggak pernah diputar-putar, sekarang udah bisa diklik gitu, udah ada buttonnya gitu kan. And then kita lihat sekitar 10 tahun lagi di 1980 telepon itu udah nggak perlu pakai kabel, udah nggak perlu pakai kabel. Jadi kayak dia masih attach di tempatnya buat ngecas, tapi kita udah nggak perlu kabel lagi kayak telepon-telepon zaman dulu. And then di 1990 Nokia, ya jelas lah, pasti semua orang tahu, terutama yang udah hidup di tahun 90-an pasti ngerti banget betapa kuatnya 3310 gitu kan, Nokia 3310 gitu. And then kita nunggu sekitar kurang dari 10 tahun, akhirnya kita ngeciptain smartphone. Nah, kalau teman-teman lihat nih, kelihatan nggak sih pattern-nya? Dari yang 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Terus sekarang kurang dari 10 tahun, kita udah bisa bikin smartphone. Yang kita udah bisa ngeliat meme, kita bisa juga jadi kaya gitu dari HP ya. jangan salah kayak Indra Kents aja sih, tapi yang aku tekankan kayak ngeliat nggak sih patternnya, semakin lama evolusi kita itu semakin cepat gitu. Jadi the next big thing itu bisa aja terjadi 1 tahun lagi, atau bahkan bulan depan udah bisa terjadi gitu. Jadi ini ngegambarin bagaimana sih sebenarnya impact yang bisa diberikan dari teknologi industri gitu. Kayak kecepatannya dalam berevolusi itu seperti apa. Dengan evolusi manusia sendiri, teknologi industri juga berevolusi menjadi lebih cepat gitu kan. Seperti MacBook sekarang makin cepat kan, udah ada kayak Mac M1 gitu. Nah, dari sini ini sih alasan aku kenapa mau masuk ke tech industry. Karena dia itu cepat banget perkembangannya, terutama di tahun sekarang 2022. Itu kalau kita ngelihat banyak banget inovasi either di hardware atau software yang bisa ngebantu gimana ya, kita manusia sebagai community gitu, membantu kita belajar satu WFH, membantu kita orang lain ya, yang kayak pandemi ini ekonomi di Indonesia kan jadi turun tuh. Nah, di sini kita ngelihat nih sebenarnya tech industry itu perannya apa, dan itu yang bikin aku tertarik dari awal kenapa aku mau join di tech industry. Itu tech industry ya, belum ke software engineer-nya nih. Dan di situ aku juga sangat appreciate ya, karena di tech industry itu sense of wonder-nya tuh selalu ada. Kayak ada aja yang baru yang pengen kamu telusurin gitu. Ada aja sesuatu yang baru yang bikin kita penasaran terus. Lalu juga, dan nggak bisa dipungkirin ya, teknologi yang sekarang itu udah part of everything gitu. Jadi kayak apapun, dimanapun kita melihat pasti udah bagian dari teknologi gitu. Kita udah bisa mesen makanan, bisa kemana-mana itu lewat teknologi. Dan tentunya sih demand-nya. Ini yang paling seru ya. Demand-nya di Indonesia sendiri, teknologi industri itu butuh banget, masih banyak banget membutuhkan software engineer, designer, product team gitu. Karena kita kalau dilihat dari statistiknya itu kayaknya masih kurang gitu di situ. Nah, gitu sih. Itu alasan aku kenapa pengen masuk ke tech industry. Nah, next-nya sebenarnya aku sendiri tuh ngapain sih sebenarnya? Software engineer tuh ngapain? Atau in general bekerja di tech industry itu sebenarnya ngapain aja gitu ya. Nah, boleh next. Nah, sebenarnya sih kalau aku software engineer, ya aku ngoding ya. Itu obvious banget. Aku programmer, jadi aku ngoding. Tapi nggak cuma sampai di situ. Just because aku nge-code di depan komputer tiap hari, it doesn't mean aku nggak berkomunikasi dengan peers aku, which is belum tentu seorang engineer juga. Aku juga berkomunikasi dengan product team, aku juga berkomunikasi dengan design team, dan dari situ kita kadang harus ngerti juga desain tuh yang bagus kayak gimana, produk yang bisa menjangkau banyak masyarakat itu seperti apa, yang dibutuhkan seperti masyarakat itu seperti apa. Jadi itu pekerjaan utama aku. Jadi nge-code, but still collaboration is part of my life juga ya. Kita juga di pekerjaan lain juga kita nggak cuma kayak misalnya jadi teknik mesin gitu, kita nggak cuma buat mesin, tapi kita juga kan berkomunikasi dengan tim lain gitu kan. Nah, selain itu yang aku mau ceritakan juga nih, a day in life of a software engineer itu sebenarnya ekspektasinya sebelum masuk Tokped ya, itu kayak dengar-dengar aja sih, kayak Tokped tuh udah punya gym sendiri kan di kantornya. Nyalin aja. And then kita juga punya kayak bondingnya gitu, kayak tempatnya seru banget gitu kan. Tapi kalau itu pegunungan deh sih.
Apa? Pegunungan. Enggak. Andi Mas, sorry, masih ke mute. Oh, sorry. Oke, tadi sampai mana ya? Bisa re-explain ini aja, part ini aja. Oh, oke. Jadi aku masuk itu ekspektasinya kan ngelihat dari Tokped itu kayak di Tokopedia Tower itu ya. Tokopedia Tower itu ada gymnya, ada tempat bermainnya. Tapi pas aku masuk kan itu pada saat pandemi ya, 1 tahun yang lalu. Jadi in reality aku kerja dari rumah dan tools yang aku pakai di rumah itu di next slide-nya. Sorry. Next slide-nya. Nah, jadi lebih sering main di Slack, main di Google Meet, ya kan? Terus kita juga buat aku coder sendiri di GitHub, di VS Code, and then di Xcode khusus untuk iOS. Lalu kita belajar juga tentang Jira Software, Confluence gitu. Ini in reality kita kerja dari rumah ya. Cuma banyak dari teman-teman aku yang bukan di tech industry gitu ya. Dia nanya sebenarnya emang efektif ya kalau kita kerja dari rumah gitu. Kita berkomunikasi kan mungkin susah ya, kayak kita nggak tatapan mata langsung gitu, and then banyak hal-hal yang mungkin sering miskom gitu ya kalau kita ngobrol lewat Google Meet gitu, kayak ya komunikasinya kadang kan tergantung cuaca juga nih kalau internetnya jelek gitu kan. Nah, sebenarnya enggak sih, menurut aku di tech industry itu bahkan kalau kita kerja dari jauh malah kita ini personal preference aku ya, malah kita bisa membuahkan banyak hal gitu. Dan perksnya adalah kita nggak perlu banyak kayak commuting. Commuting itu kayak jalan dari rumah ke kantor gitu. Itu kan udah kita cut tuh. Jadi kita istilahnya nggak tua di jalan juga gitu kan. Nah, and then banyak banget plusnya yang aku dapat semenjak kerja di rumah. Walaupun ada minusnya juga ya, kayak nggak ketemu sama teman gitu, nggak seru-seruan gitu. Nah, tapi achievementnya aku dapat gitu, itu banyak banget. Jadi di tim iOS sendiri di tahun 2020 sampai 2022 ini kita udah kayak banyak banget achievement yang kita capai gitu ya. Contohnya kayak kita bikin Tokopedia widget di iOS, and then kita juga bikin nge-scan kartu e-money gitu, Mandiri e-money, and then kita juga nge-develop aplikasi di Apple Watch, dan yang paling seru sih ini di lingkup iOS ya, itu kita feature di App Store gitu. Jadi aplikasi kita ada di halaman depannya App Store gitu. Itu salah satu pencapaian paling bergensi sih kalau di iOS ceritanya ya. Nah, jadi menurut aku achievement yang didapat dari kerja dari rumah itu banyak, dan especially di tech industry ya, walaupun kita kerja dari rumah tapi kita tetap bisa ngasih achievement yang bisa mengubah landscape masyarakat gitu. Karena seperti kita tahu saat awal-awal COVID kemarin itu kan ekonomi Indonesia down kan, tadi aku bilang. Nah, di sini kita ngelihat banyak kayak warung atau toko-toko yang tutup gitu kan. Tapi inovasi kita di Tokopedia justru malah ngebikin toko-toko yang tutup tadi, and then dia switch ke online marketplace, and then dia ternyata peningkatan penjualannya tuh malah naik gitu. Jadi ini salah satu yang kita nggak unexpected juga sih waktu itu, tapi ini jadi suatu achievement buat kita secara company dan secara personal. Tiap developernya itu kita bisa ngebantu Indonesia gitu loh. Jadi itu sih yang bikin tech industry itu seru tuh gitu, karena kita kerja kelihatan banget gitu, impact-nya di masyarakat itu bisa langsung kelihatan gitu sih. Kalau di tech industry ya, itu kerjanya di tech industry. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya tentang deeper meaning di tech industry itu gimana, atau lebih spesifik ke software engineering itu gimana, nanti bisa nanya aja di kolom komen, terus di Q&A nanti kita bisa discuss. Nah, and then next-nya, sebenarnya apa aja sih yang kita butuhin buat nyiapin kita masuk ke tech industry gitu kan, as a software engineer mungkin, atau mungkin mepet nyenggol-nyenggol dikit ke designer atau ke produk. Itu yang pertama adalah nentuin kalian mau ngapain, mau apa sih aim-nya kalian gitu. Kalau figure out your purpose ini, aku lebih sering gini, empati aku itu ada di mana gitu sih. Jadi kayak
kalau aku empatinya ingin ngebantu kayak perekonomian Indonesia. Jadi aku pengen naikin perekonomian kita jadi kayak stabil gitu. Itu empati. Jadi kayak kalian tuh care-nya di mana sih? Nah, itu akan ngebantu banget purpose kalian nanti saat mau milih masuk ke industri mana gitu. Terutama di teknologi ya. Karena di teknologi sendiri industrinya udah berkembang banyak banget nih. Kayak di Tokopedia sendiri itu udah ada kayak Tokopedia Salam, ada Tokopedia Now juga, kita bisa belanja dari Tokopedia langsung gitu, nyampe langsung hari itu juga gitu. Jadi landscape-nya itu di tech industry itu berubah terus. Jadi kalian perlu nyari empati kalian tuh di mana. Itu buat purpose kalian. And then yang kedua adalah keep growing. Jadi ini buat ya terutama buat mahasiswa nih ya. Kalian punya menurut aku saat mahasiswa tuh waktu kita tuh banyak banget. Jadi yang pengen aku tekankan adalah manfaatin waktu kalian buat belajar. Karena gini, waktu aku kuliah, materi yang aku dapat di perkuliahan itu paling 30% lah yang kepake di 30%, 20% yang kepake di industri teknologi ya. Terutama pas aku masuk ke software engineer. Jadi kalian perlu gali sisanya, 80% sisanya itu dari interest kalian sendiri gitu, nyari di luar gitu, nyari dari belajar online gitu ya. Kalau aku sih dulu waktu kuliah dari YouTube gitu kan, nontonin tutorial-tutorial dari orang India gitu, biasanya orang India jago-jago. Nah, terus ada juga kayak udah banyak platformnya kayak Udemy, ada juga HackerRank, terus kayak macam-macam sih. Jadi kayak buat belajar nih, buat keep growing itu, terutama kalian masih mahasiswa, waktunya banyak banget, itu kayak explore aja sebanyak-banyaknya. Either misalnya kalian belum menentukan gitu ya, mau masuk industri mana, atau udah menentukan industri tech misalnya, atau kalian belum tahu nih role-nya kalian apa, itu kalian gali lebih dalam aja dulu. Cari cari banyak info, banyak knowledge dari luar gitu. Karena udah gampang banget kan sekarang kita nyari knowledge gitu. And then selanjutnya adalah nyari temen atau nyari mungkin group people yang punya tujuan yang sama kalian gitu. Jadi kalian jangan cari teman yang kerjanya main mulu gitu kan. Jadi kalian cari juga teman yang bisa ngedrive kalian to move forward gitu. Teman-teman yang mungkin punya interest yang sama, pengen jadi software engineer, pengen jadi designer, atau pengen jadi product team. Nah, jadi kalian kalau masuk ke apa ya istilahnya komunitas itu, kalian tuh bakal terpacu terus gitu. Challenge-nya tuh bakal kerasa gitu. Kayak teman kalian udah ngerti ini, kalian belum, kalian bakal ngerasa kayak pengen keep up gitu. Sama kayak main game gitu kan. Jadi kayak kita mungkin kadang nggak mau kalah juga gitu. Jadi buat belajar, buat stay in the head of the curve. Jadi itu sih, itu serunya kita bisa bergabung di apa ya mungkin community gitu. Dan menurut aku community di Indonesia tentang software engineer itu udah banyak banget. Kayak di kampus kalian sendiri mungkin udah ada gitu kan, di eksternal kampus pun udah lebih banyak gitu. Kayak dulu aku pernah join di tim Java gitu pada saat aku masih di backend engineer kan. Terus aku akhirnya kan switch ke iOS, and then aku masuk ke Apple Developer Academy gitu. Di situ komunitasnya tuh ada juga. Dan nggak usah jauh-jauh, kayak tadi juga Karos sudah nyampein, kayak kita di Tokopedia juga punya Tokopedia Community gitu kan. Jadi menurut aku accessible di dekade sekarang itu buat kita belajar, buat kita bertemu dengan orang yang punya goals yang sama itu udah lebih mudah gitu. Itu sih. Itu apa ya yang perlu kalian ngerti juga gitu ya. Jadi ya itu. And then selanjutnya ini di next slide specific skills. Mungkin kalau tadi kan lebih ke fundamentalnya ya buat kalian masuk ke tech industry gitu ya. Nah, ini mungkin specific skill buat kalian yang pengen jadi software engineer gitu. Mungkin kalau dari aku saat masuk ke Tokopedia tuh aku sering-sering belajar tentang competitive programming. Itu kayak kita nge-solve banyak banget case-case unik gitu ya. Kayak misalnya nemuin angka ganjil di dalam bilangan yang seberapa banyak gitu. Kayak palindrom, kita ngebikin palindrom. Nah, itu jadi competitive programming itu menurut aku penting sih buat kalian yang pengen jatuhnya ke programming ya. Nah, terus and then buat yang di iOS itu mulai belajar fundamentalnya tentang Swift. Jadi ini mungkin terlalu spesifik ya untuk Swift sendiri, tapi in general ini aku udah juga nulis nih di bawahnya kayak kita belajar tentang arsitektur terus seperti apa. Kadang kayak arsitektur terus
UI UX design, product requirement document, ini PRD buat anak-anak produk, itu kita kan nggak dapet tuh di kampus. Nah ini kalian harus mulai cari sendiri nih sebenarnya. Kalian cari sendiri sebenarnya apa yang kita butuhkan buat masuk ke produk atau desain itu seperti apa gitu loh. Jadi apa ya, limitless banget apa yang harus kalian kejar. Jadi intinya ya mulai aja dulu. Jangan kalian nunggu-nunggu kayak oke, aku pengen jadi software engineer nih, tapi aku rasa coding skill aku belum jago banget gitu kan. Menurut aku nggak usah terlalu berpikir seperti itu. Mulai aja dulu. Kayak kalau kalian takut ngoding, kalian takut desain, atau kalian takut mengutarakan ide tentang produk yang bisa mengubah landscape masyarakat gitu, ketakutan itu menurut aku adalah sesuatu yang harus kalian kejar, harus kalian cecer malah. Jangan kalian takut dikit, nggak jago apa-apa, terus kalian mundur. Itu satu hal yang salah sebenarnya ya, persepsinya salah, karena kalau kalian takut artinya kalian punya willing gitu buat mengerti itu, tapi kalian cuma ragu aja sama diri kalian sendiri. Jadi kalian kalau bisa jangan ragu sih, jangan ragu sama diri kalian sendiri, itu ya, in short seperti itu. And then ya ini sedikit tim-tim anak iOS ya di Tokopedia. And then mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sharing session aku kali ini. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih deep gitu, boleh kalian tanyain ya di kolom komentar, karena tadi lebih ke in general ya, gimana bikin kita interest di tech industry kayak gitu sih. Mungkin dari aku cukup ya. Back to Kak Farah mungkin. Oke, mantap banget nih penjelasannya Kak Dimas. Sekarang kita mulai ke pertanyaan ya, yang mau nanya bisa langsung open mic aja. Yuk, bisa langsung nanya dari sekarang. Mungkin nih aku bantu bacain Kak, ada yang nanya, halo Kak, mau nanya seleksi coding interview di Tokped itu pakai CP kah? Langsung straightforward juga nih ya. Iya. Seleksi coding. Dari Wahyu. Oke, Wahyu ya? Oke. Ya, Wahyu. Kalau di Tokopedia, aku nggak bisa ini ya, speak about in general gitu. Kayak misalnya mungkin di back end atau di front end, di front end tuh seleksinya kayak gimana. Tapi untuk iOS sendiri, iya sih, kita pakai coding interview gitu. Jadi kalau saran dari aku sih kayak tadi aku bilang ya, latih tentang competitive programming sama ngerti tentang fundamental dari bahasa programming yang pengen kamu daftarin gitu. Misalnya kamu daftar sebagai backend gitu dan it is required to learn Java, nah kalian ngertiin fundamentalnya gitu. Dan sedikit mungkin praktek-prakteknya gitu ya. Karena mungkin nanti akan ditanyain juga. Dan competitive programming itu biasanya ada sih. Gitu. Itu cukup menjawab nggak ya, Wahyu? Oke, mantap nih. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Mas Punten mau nanya, kenapa Mas dari back-end shifting ke iOS ya? Gitu, dari Ilham. Oke, nah seru nih. Jadi back-end shifting ke iOS. Oke, jadi aku lulus kuliah itu 2018 akhir ya. Di situ aku keterima sebagai back-end engineer. Gitu. At first, aku nggak pernah ngebatasin diri aku pengen jadi apa sih sebenarnya, kayak pengen masuk kemana gitu kan. Bahkan sebenarnya iOS sendiri, mobile development itu buat aku asing banget dan kurang interested sih pas mau nyari karir gitu ya tentang mobile development. Jadi aku kurang ngeliat ke situ. Cuma kalau backend sendiri itu aku interested karena waktu itu aku sama sekali nggak ngerti tentang industri tech di Indonesia, kayak startup Indonesia tuh cara kerjanya kayak gimana. Nah, jadi aku sebenarnya goals aku waktu itu kayak aku yang penting jadi software engineer, either it's front end atau back end. Aku yang penting mulai dulu, aku ngerti dulu landscape kerja di tech industri di Indonesia, startupnya itu seperti apa. Nah, jadi aku mulai dari back end. Nah, and then kenapa shifting gitu ya, shifting ke iOS ini
menurut aku ke iOS dari backend Java gitu itu nggak terlalu jauh ya, karena Java dan Swift itu sebenarnya bahasa programmingnya masih mirip-mirip. Mereka masih nganut object oriented programming nih, pelajaran kuliah nih. Nah, terus di iOS sendiri itu kenapa aku pindah? Karena aku sebenarnya suka juga dengan desain. Jadi di backend aku kemarin kan nggak dapat desain, karena di backend kan kita di belakang layar banget kan, kita nggak ngedesain client side-nya buat user lihat gitu. Nah, jadi itu sih yang bikin aku pindah ke iOS itu, karena aku juga pengen ngerti tentang desain, ngedesain sesuatu, tapi alhamdulillahnya sih keterimanya di iOS gitu ya, bukan di Android atau di web page gitu. Jadi itu kalau iOS-nya sendiri itu lebih ke apa ya, nggak sengaja kalau iOS nih. Tapi itu sih mungkin perantarannya yang ngebikin aku dari backend ke front end pindah itu seperti itu. Menjawab nggak ya? Oke. Pasti kejawab sih Kak, itu udah jelas banget penjelasannya. Oke. Yuk. Oke. Tuh dijawab Kak, lumayan Mas ngejawab. Makasih Mas. Oh iya. Thank you, Ilham. Oke, next question. Ini ya, kultur kerja ya. Oke, ini oke, aku bantu jawab ya dari Mas Edwin ya. General culture di tech industry menurut kakak gimana? Dan bagaimana yang dirasain di Tokped ya, especially. Kalau aku di tech industry itu fleksibel sih, fleksibel gitu. Istilahnya sebenarnya kita nggak WFH, kita ke kantor kadang pakai kaos gitu kan nggak apa-apa kan, kayak gitu. Jadi kayak fleksibel. Terus menurut aku waktunya juga lumayan fleksibel. Kita emang kerja 8 jam, tapi since kadang kita itu bobotnya beda-beda, kayak DevOps engineer itu kadang mereka kan mantau kadang ada yang shifting dari malam sama pagi gitu kan. Nah, jadi nanti mereka paginya tuh nggak kerja, gantian sama temen yang pagi gitu. Terus kalau di iOS sendiri itu menurut aku santai sih, karena kita nggak cuma kayak dapet orderan gitu istilahnya, orderan dari produk tim, tapi kita juga banyak inovasinya sendiri gitu. Jadi kadang kalau di flow di Tokopedia sendiri itu kan kita pakai agile ya, pakai sprint gitu istilahnya. Nah, di sprint itu kan kadang kita dapat backlog dari produk gitu kan. Nah, produk minta misalnya kita pengen develop fitur A. Nah, tapi di Tokopedia ya yang aku rasain, kita nggak selalu dapat feature itu dari produk. Kita dapat feature itu dari kita sendiri. Kayak misalnya Apple ngeluncurin Apple Watch gitu kan. Kita pengen aplikasi Tokopedia tuh bisa do something di Apple Watch. Nah, itu inisiatifnya datang dari kita sendiri. Itu sih kalau tech industry itu kayak gitu. Jadi kita nggak waterfall, kita nggak dari atas punya arahan harus ngerjain A, terus ke bawah. Tapi kita di sini kalau agile itu kayak circular gitu ya. Jadi kita bisa ngasih suggestion atau changes gitu ke atasan juga gitu. Jadi kita sirkular sampai kita ngebikin produk yang benar-benar kepake gitu, dan nggak cuma jadi aja tapi impact-nya juga besar gitu. Nah, ini sih kalau general culture lainnya mungkin teman-temannya itu seru banget. Menurut aku di Tokopedia ini teman-temannya nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang ngarahin kamu ke jurang lah istilahnya, karena sebodoh-bodohnya aku ya pada saat mulai masuk iOS tuh kan shifting, kan nggak ngerti apa-apa. Tapi teman-teman di Tokopedia tuh menurut aku ngebantu banget, terutama kayak WFH gini kan. Aku kan nggak kenal nih teman bicara aku di Google Meet gitu misalnya kan, kayak seniornya udah berapa tahun dia nggak kenal, tapi kayak kita nanya sesuatu yang bodoh bahkan kayak di level iOS gitu yang masih kayak noob banget lah gitu, kayak itu pun dijawab sama mereka gitu, dan mereka happy to share gitu. Jadi kalau teman-teman di Tokopedia itu menurut aku perks-nya itu tuh kita dapat serunya tuh dapat bareng-bareng, dan nggak ada kayak senior kayak harus lebih jago gitu, junior lebih biasa aja gitu. Enggak sih, karena aku ngeliat teman-teman aku yang junior juga banyak sih yang lebih jago gitu dari seniornya, tapi kita di sini kayak sharing barengnya, itu kolaborasinya tuh bener-bener kerasa
sih kalau di Tokopedia gitu. Oke, next question Kak. Ada yang nanya dari Arun Daun. Untuk software engineer, apakah menurut Masnya yang membuat kita lebih stand out untuk mencari pekerjaan? Terutama buat mahasiswa nih yang masih belum punya pengalaman. Lumayan Mas buat nyicil katanya gitu. Oke, kalau itu ya, mungkin ini, saat kalian punya waktu free, itu belajar bikin personal project. Kalau aku sih dulu gitu, kayak personal project aku apa, kalau waktu back end, itu aku ngebikin simple REST API gitu, kayak bisa nembak ke API, and then kita dapat jawabannya kayak gimana dalam bentuk JSON. I think itu ngebantu banget di dua hal. Pertama, saat kamu interview, itu bisa kamu showcase. Kayak, aku dulu pernah bikin ini nih, kamu bisa akses di URL-nya di sini gitu. Terus kedua, itu buat belajar kamu sendiri. Either nanti pada saat interview kamu nggak ditanyain, kamu udah mulai ngerti nih kayak REST API itu seperti apa. Atau di ranah iOS misalnya, kita ngebikin apps kita bisa showcase gitu. Kayak aku pernah loh bikin apps ini, kayak kan nanti interviewnya kayak tinggal download gitu kan. Nah, terus mungkin itu yang lebih ini ya, lebih teknikal gitu. Terus selain itu mungkin soft skill juga sih, karena banyak gini, teman-teman aku programming itu kan dari kuliah itu kerjanya depan laptop, jadi komunikasi mereka tuh kurang. Nah, ini soft skill yang kadang kita miss gitu, kadang kita nggak ngerasa terlalu perlu, karena ya soft skill kan kadang kasat mata gitu ya, kayak kita perlu improve apa enggak. Nah, buat teman-teman nih yang masih di bangku kuliah, ini penting banget buat kalian belajar komunikasi, terus kayak gimana ya, mengutarakan apa yang ingin kalian utarakan. Karena kadang interviewer tuh ngomongnya tuh kadang salah gitu. Kita ngomong ke interviewer tuh kita maksudnya A, bagi mereka B gitu. Jadi kayak itu sih, itu menurut aku penting banget komunikasi itu. Jadi itu kayak tadi aku bilang ya, kayak join di komunitas, cari teman-teman kalian yang punya goals yang sama, itu ngebantu banget karena kalian bakal sering-sering tuh tukar-tukaran informasi, dan nanti kalian udah bakal apa ya, let it flow sendiri sih, kayak komunikasinya tuh jalan, menjelaskan hal-hal yang ingin kalian jelaskan gitu. Oke, mantap nih. Sama nambah dikit. Ya, nambah dikit mungkin kayak tadi aku bilang, banyak join di komunitas gitu. Banyak join di kayak misalnya di kampus kamu ada hima gitu, hima terus punya kayak lomba atau mungkin ada project tentang programming gitu. Nah, itu kamu ambil kesempatan itu karena nanti kamu bisa nambahin pada saat di interview. Itu sih. Sip. Lanjut ya Kak ya. Ya. Dari Wahyu lagi nih, pengoptimalan software di iOS lebih mudah ya Kak daripada di Android dengan type device yang banyak. Oke, ini spesifik iOS ya. Honestly ya kurang tahu ya, Mas Wahyu, karena aku kan nggak megang Android gitu ya. Tapi kalau dari sekilas gitu iya sih, karena iOS kan dia lebih seragam ya softwarenya. Dia dari iOS 6 sampai dari iPhone 6 sampai iPhone ke-13 tahun ini, itu kan UI-nya tuh sama dan nggak beda-beda, apa istilahnya, kayak kalau Android kan dia ada di Samsung, dia ada di Vivo gitu kan, banyak. Jadi emang lebih seragam aja sih sebenarnya kalau di iOS. Cuma kalau di Android, setahu aku ya, di Android juga punya design language-nya masing-masing gitu. Kayak maksud aku kayak mereka udah punya kayak misalnya bikin layout itu yang bisa dibaca di berbagai HP itu seperti apa. Itu ada sih, ada ilmunya sendiri, itu aku kurang tahu ya kalau di Android, tapi kalau di iOS sendiri ya mirip-mirip sih, cuma kita lebih gampang aja gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak ya, dari Cecilia. Kalau mau berkarir sebagai software engineer, kira-kira porto yang bagus gimana ya Kak? Apakah personal project bakal membantu atau harus intern dulu ya? Oke, ini bingung juga ya. Kalau intern ya, kadang kan kita bingung ya, intern kan butuh pengalaman, sedangkan kalau kerja juga kita butuh pengalaman gitu. Kayak kadang ini agak homunculus gitu, kayak istilahnya kayak muter gitu kan, looping gitu. Kalau dari aku ya, porto yang bagus itu porto yang spesifik kalian daftarnya mau kemana. Maksud aku gini, jadi kalau kamu mau daftar sebagai software engineer, put something in your portfolio tentang software engineer. Nggak usah terlalu banyak misalnya tentang desain. Boleh kamu tampilin, tapi nggak usah terlalu banyak. Terus di software engineer,
itu kan kita bukan anak desain ya, nggak perlu bagus-bagus sebenarnya, CV nggak perlu bagus-bagus, cuma kayak utarain sebenarnya saat kamu misalnya ngambil project di komunitas A, yang achievement kamu tuh apa aja, apa yang kamu pelajarin dari situ, terus peers kamu tuh siapa aja, kayak misalnya aku bekerja dengan tim produk, tim desain gitu, itu kamu utarain di portofolio kamu, karena kalau misalnya di software engineer itu kita lebih ngelihat itunya sih daripada kayak mungkin desainnya atau mungkin banyak experience-nya tapi kayak kurang jelas, kayak misalnya kayak saya ikut komunitas A gitu, bikin project A, tapi kalian nggak ngejelasin kayak di project itu sebenarnya ngapain, di komunitas itu sebenarnya ngapain. Itu menurut aku kurang sih, kalau di software engineer. Jadi kalian utarain sih kalau portofolio itu bagus atau gimana, itu dari situ. Terus kayak tadi aku bilang, mulai bikin personal project karena itu bisa banget kalian showcase kalau sebagai software engineer ya, gitu. Oke, thank you banget nih Kak Dimas, jelas banget penjelasannya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir dari Kak Cecilia ya untuk menutup sesi tanya jawab ini. Dan baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Dimas yang sudah berbagi pengalaman di sesi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Dr. Engineer Insinyur Hermanto STMT, beserta para dosen yang hadir di acara hari ini. Kami juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada Dev Girls Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang telah membantu mendukung acara ini. Dan sebagai penutup, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman nih yang udah hadir di sore hari ini ngabuburit bareng Tokopedia Academy Roadshow. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para panelis dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri, khususnya mereka yang ingin bergabung dalam industri teknologi. Oke, yang terakhir, mungkin jangan lupa untuk isi feedback terkait acara Tokopedia Academy Roadshow hari ini, supaya bisa membantu kami agar lebih baik lagi dalam menyelenggarakan acara selanjutnya, melalui bit.ly/TA/devgirlsattendance. Terima kasih. Selamat sore.